Lower bracket. Oh, iya. Satu langkah lagi menuju ke grand final. Nih, Kira-kira. hierarki nih ya. Tuh, hierarki udah Ujian memantapkan Alter Ego. posisi ya. Yes, Dan benar. sekarang, Nyong. Lu kan bagian hierarki nih. Dari dua tim ini yang menurut lo ya... Cocok ya? Cocok lah, ataupun pas lah untuk menjadi lawan hierarki nanti di grand final. Gua tuh dari dulu tuh nggak tahu kenapa ya, pengen banget ngelihat di final itu Alter Ego ketemu RRQ. Alter Ego, Alter ketemu Ego. hierarki. Jadi bisa dibilang di match ini gua milih Alter Ego. Wih, belum ada hero ini luar biasa Nyong. Nih, langsung Baru ya. muncul breng. Iya. Langsung prediksi. Marseille juga pasti nggak mau kalah dong. Nah, yang kamu kan luar biasa. Melihat Bigetron sama Alter Ego. Kalau kita lihat di sini ya, Iya. belum ngepick dari hero-hero yang logo udah tim di-pick aja nih, nih. logo Dari tim. logo tim, dari logo tim. Dari logo Logo tim aja Bigetron ini warna merah tuh. Robot ya. lawan 3 orang. Tiga muka orang. Oke. Maksudnya apa tuh? Jadi behind story gitu, kalau misalnya robot nih, Yes. dikeroyok 3 orang nih, Robot dikeroyok 3 orang. tergantung robotnya kecil atau besar. Benar. Ya, tergantung robot robotnya kecil atau besar. gede. Oke. Tapi kan kalau misalkan dilihat dari lambangnya itu kan kayak mungkin kecil ya kelihatannya sih. Karena logonya kecil. Kecil tapi merah. Kecil tapi merah. Maksudnya apa? Apa sih? Karena merah. Kecil-kecil merah apaan? Itulah itu. Merah tuh maksudnya berani gitu. Berani. Jadi Merah berani. Ya, kerja keras ya, luruskan ya. Iya. Kerja keras. Agak susah ya. Nggak, kita punya tanggung jawab sekarang tiap dia ngomong kita ngelurusin nih sekarang, Ren. Iya. Oke, semangat ya, bisa yuk. Ada kita lihat di sini ya, Semeralda langsung diambil Langsung 3 diambil. Alpha ya. Kira-kira nih Bung Kornet nih, Alter Ego bakal ngambil apa nih? Itu job desk kita. Itu job desk saya. Oh iya, sorry bang. Kamu gestar di sini juga lain. Oh bukan coach ya gitu? Bukan. Oh iya. Bukan. Oke. Apa gua mau draftin nih? Tidak gitu konsepnya, enggak. Oh enggak gitu ya? Sabar. Soalnya Tahan emosi. kayak tegang banget ini kamu Nyong, sama mereka. Barat, Nyong. Kenapa ya? karena mungkin ini kan bisa dibilang langkah mereka menuju ke grand final yang Iya. akan langsung tereliminasi. Jadi pasti tegang dong. Oh, iya. Kamu nggak pernah ke grand final emang pernah kan? Pernah sih. Tapi nggak pernah juara kan? Tetap aja. Iya benar loh. Kamu 2 kali ke grand final kan? Nempel Ada nih lihat ya. Oke. Siapa? Real ya. Iya, oke. Alter Ego sih Barat Lunok dari segi hero nya. Iya. Dari tiga Asik nih. pick pertama nih. Lanjut. Kalau Iya. BTR BTR kenapa? kalau Alter Ego sih kayaknya ini harusnya ya. Harusnya ngamanin one-one-nya sih. Soalnya dari kemarin kan kayak BTR ngambil one-one-nya langsung kayak secure banget gak sih si Brand? Karena Brand di sini gue lihat tuh kayak cuma bisa MM Bung Kornet. Oh, coba gimana? Di garis bawahi benar ya. Setahu saya pengen nanya juga sekalian. Pro player kan artinya hero poolnya luas ya, berarti bisa main banyak hero dong. Benar Terus banget. tadi Anda bilang Brand cuma bisa. MM. Saya kan Pokemon. Oh iya. Nah, Sun Sin kan? Benar harus ngamanin Benar. MM-nya dulu. Lu tadi Tadi lo ngomongnya bilang pakai one-one. Oh, salah ya? Iya, itu katanya respect kepada si Brand. Gimana? Oh iya. Terus maksudnya Isunsin apa? Alasannya apa? Tadi perasaan gue bilang Sun Sin ya, Nyong. Enggak, tadi lu ngomongnya Nih, dari one-one. tadi ngomongin Brands, padahal Brands kagak main loh. Bransnya juga kagak main ditanya sih ini. Iya. Bransnya juga kagak Maksud Anda, main. Tadi ini kenapa sih? Anda punya masalah apa sama Brand? Tiba-tiba bawa Brand. Brand lagi nggak main sekarang. Enggak, gua tuh mancing kalian doang biar kalian tuh lihat. Ya udah, Ada 3 hero nih. Enggak lu, tapi dari tadi lu bahas Brand mulu. Ya udah gini deh, karena nggak ada Brand di Bigetron, Alter Ego udah ngambil 3. Ini lu Ntar pegang udah siapa 3. nih? Pegang siapa Oke, nih? prediksi Dari cepat kedua nih ya. tim Oke, dari gue dulu ya. Dari Kalau lu dulu. gue, karena gue tuh suka banget sama hero Barat. Barat. Iya. Iya, gua juga suka. Ih, sama Bener. deh. Tapi gue lebih suka lagi sama Esmeralda, Yuzong sama Tiger. Jadi gue pilih Alter Ego. Sebentar. Oke, corner Alter Alter Ego. Ego. Marsha. Marsha. Gua sih tetap RRQ sih. RRQ selalu. RRQ udah dipin Marsha. Ini kan cuma ada Bigetron Alpha Ini sama Bigetron Ego apa, Alter Ego AE? Alpha Bigetron. Aduh, makanya kasih saya kacamata dong. Coba lu pilih mana, AE apa BTR? Kalau ini ya, kemarin kan gua ada ngecasin BTR lawan Alter Ego juga. Ya, Berarti benar. Nipo TV ya kan? Iya. Gimana nih, Bang? Ini Nipo. Udah kita dulu ya. Nah, tempo permainannya benar-benar lama ya kan? Satu Jadi- match tuh bisa 30 menit selama Bener. 3 match. Lama banget ya. Lama ya ini mah bridgingnya ya. Banyak banget ceritanya terus. Gua nungguin mereka pick apa dulu, Bang. Sabar. Kalau gua lihat si AE sih. AE. Soalnya
bukan karena AE lagi kuat-kuatnya enggak juga. Karena Brans nggak main kan? Karena kayak AE itu ngimbangin permainan musuh aja. Kalau Karena Brans nggak main. kalau musuh temponya slow, ini gue lagi jadi. Natalia. Ini kalau misalnya AE itu kalau BTR temponya slow, AE juga temponya slow. Kalau misalnya dia kemarin kayak lawan RRQ temponya pas, dia berusaha buat pas juga. Jadi AE. Ngimbangin doang. AE sih. Oke, Marsha AE, Nyong. Lah, saya kan udah di awal. Tadi udah jawab dia. Di awal banget. Udah di awal Sebelum banget. prediksi saya udah Iya. bisa prediksi. Udah langsung prediksi. AE ya. Alter ego. Baik, baik. Kamu lo apa? AE. Zilong. Wow. Sebentar. Berarti semua 4 alter ego. Yap. Dan ini mirip sama kejadian Ya di udah, hari kemarin. gua ganti aja, gua BTR. Gak bisa gitu dong. Kayak gitu dong. Jadi lu udah milih perkataan pertama. Ini Brans nggak main loh, lu masih mau Kan nggak BTR ada nih. saingan, jadi nggak bisa taruhan kita. Oh ya udah siap. Ini kan bukan taruhan, ini cuma prediksi doang. iya, Prediksi. iya, iya. Ada obeng nggak sih? Hah? Biar apa? Obeng. Obeng Enggak, ntar. Ntar tuh. sekali loh. STM aja. Betul banget gua ngelihat ya. Berarti 4 untuk AE ya. Benar, 4 untuk AE dan 0 untuk Bigetron. Tapi ingat teman-teman, balik lagi ini hanyalah prediksi kita aja. Dilihat dari 3 hero alter ego dan juga 3 hero Bigetron Alpha. Bahkan dari Nyong ketika 0 hero yang di-pick dari kedua tim ya. Jadi kalian yang mau nebak juga boleh komentar langsung spam aja Alter Champs atau BTR Win. Yap, benar banget Lihat tuh Oji dia. di situ ya, kayaknya Oji kurang minum deh. Nah, tuh Oji. Lihat. Justru malah dia kebanyakan minum. Tuh udah minum tuh. Bude udah. Hai Clara. Karena ini kalau misalnya kita lihat dari draft aja ya. Gimana tuh? Dari draft aja kayak dari sistem picknya sama picknya. Kayak kelihatan dari mental ini alter ego udah siap banget. Alter ego udah siap Dari banget. segi mental aja ya. Dari segi mental. Terus grafiknya juga Berarti BTR nggak siap mental dong kata lu. Brans nggak main, berarti ada sesuatu. Loh, kok lu kayak nyudutin Brans banget? Enggak. Biasanya kan Brans itu yang paling pengen juara kan. Oh, Jadi kayak, gitu ya, Bang? Kayak suatu tanda tanya besar kenapa dia bisa nggak main gitu. Berarti ikhlas nggak nih nggak main? Hah? Berarti ikhlas nggak? Kayaknya sih dia nggak ikhlas. Kamu kenal Brans banget sih. Nggak kenal Brans, cuman kayaknya dia itu dari dulu kan pengen banget juara. Iya kan ya. Enggak. Dia Terus nggak banyak kenal orang Brans banyak. banget. Dia kenal Sans banget. Brans, kan bilang gue nggak kenal Brans. Gue nggak kenal Brans. Gue nggak bilang gue kenal banget Brans, kagak. Udahlah kalau gitu ya. Teman-teman, karena kita sudah menemukan 4 prediksinya dari semua host dan juga geser, kita langsung lempar kepada Ranger Mas dan juga Clara Bangsar. Silakan bergeser. Terima kasih banyak Koret Papulung. Bude inget ya, jangan mau digodain sama Stepeng. Dia iya. buaya darat. Oke, kita untuk langsung. buaya laut ya. Bener Tapi banget. ini kita akan masuk ke dalam babak final lower bracket di mana ini 2 tim yang akan saling beradu. Game pertama biasanya akan menentukan mentalitas para pemainnya. Bener banget, dan tentunya masih ditemani oleh 2 jomblo. Tapi ini di area atas Bravo ternyata nggak mainin MM-nya. Dia masih berada di area Oven dengan adanya Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja, ini berbahaya banget. Leo Murphy menggunakan Natalia, Leo tas Murphy kalau kata Bung Koret. Udah siap kali ini Bude mau start. Bener. Ini bakal jadi menarik banget sih ketika di area tengah Kinya dia pakai Cecilian dan Rainbow masih dengan Zilongnya yang banyak orang sebenarnya tanya apakah Zilong emang kompatibel untuk di turnamen atau tidak. Well, sebenarnya menurut aku masih, cuma memang berat. Maksudnya berat gimana? Kalau misalnya dia nggak dapat space, tapi ternyata di arah bottom lane bakal coba ada first spot. Oh my god, Leo Murphy didapatkan execute. Oh my god, poin pertama untuk tim Bigetron Alpha. Iya, mereka hanya menjemput bola ketika ada pergerakan dari Murphy menuju ke area bottom lane. Rupanya inisiasi yang mereka lakukan malah berakibat terlalu fatal. Ada Bigetron Alpha yang sudah bersiap untuk melakukan balasan di sini, apalagi damage dari Matt kita tahu. Bahkan dengan Dragon Tail-nya aja itu udah ngaruh banget, belum lagi pasifnya. Ditata di pipi. Apa? Ini dari Alter Ego punya hero squaling, dan ternyata Dries bakal coba dihajar. Kali Dries masih punya flicker, gak bakal didapatkan. Sengen Cloud-nya berhasil mengamankan seorang Dries. Ini mereka masih punya seorang Ahmad Bude. Ya. Di late game, Ahmad ini bakal sakit banget, dan Ahmad bakal bisa menghisap seluruh darah dari tim Bigetron Alpha. Iya, jadi kalau kita bilang ini durability dari Ahmad untuk nantinya, pasti sangat besar banget di area late game. Dia harus cari stack demi stack terlebih dahulu karena di area bottom lane, rupanya Bigetron Alpha juga cukup kuat. Dan
Ahmadnya juga bakal sulit untuk di-ganking. Dia punya Flowing Blood, dia punya escapability. Tapi di sisi lain, di area top lane, ini Barats yang bakal sangat mengganggu ketika ada di fight atau ingin melakukan pick off. Cukup Bener mudah, banget. apalagi sekarang Pai udah ngedapetin level 4. Ini bisa jadi cue untuk Alter Ego melakukan pergerakan dan melakukan pick off. Di arah late game agak sedikit berat untuk nge-pick off seorang Opai kali ini sepertinya dari para pemain di Kitron Alpha. Sayangin call terhadap Udil kali ini bakal coba ditampar sekali lagi. Udil harus mundur. Dan ternyata belum ada Brilliance. Udil masih sabar. Dan kalau kalian yang mengikuti Udil dari season 3, Udil ini adalah salah satu hero favoritnya Lunox. Ya. Yes, ini salah satu hero favorit seorang Udil, yaitu Ludos. Mencoba dicongkel, kayaknya Leo Murphy, Sangen Claw, Leo Murphy, seperempat darah terakhir, satu elemen impact, gak ada mana Bude Monster. Gak berhasil. Mati, Yeski gak punya blue buff, gak punya apa-apa, mananya sudah terkeburu habis. Dan ada pergerakan kali ini Alter Ego. Mereka merespon dengan sangat cepat ketika ingin melakukan backup, tapi ternyata team fight tidak terjadi. Mereka menuju ke arah objektif selanjutnya. Alter Ego ingin melakukan turtle, tapi Bikron Alpha gak akan memberikan itu secara gratis. Coba untuk mengganggu dan turtle pun terreset. Bener banget, dan tadi kita juga lihat Mandiri Turtle Game ternyata di sisi lain Rips diamankan oleh tim Alter Ego satu sama. Ingat, di antara rivalitas mereka, mereka juga punya salah satu rivalitas abadi juga, Bude, secara nggak langsung. Ini, dan di sisi ini, aku sedikit terkaget lah bisa dibilang Brans gak main untuk hari yang spesial di Iya, yang ketiga aku ini. juga terkejut banget sih. Apalagi di pengadilan itu Bravo, bukan Max atau siapapun, tapi ini Bravo. Dan melihat pergerakan dari tim Alter Ego dengan adanya Leo Murphy, dia tuh gak ada kapoknya. Walaupun tadi dia terpick off di awal, tapi masih bisa untuk menginvasi jungle milik tim Bigetron Alpha. Terus-terusan rotasi. Yes, lihat Ahmad, dia dengan tajir. cepatnya blowoutnya sudah menghabiskan clear minion. Rainbow sudah terlihat kali ini bakal coba dikejar Ahmad. Udah coba kejar lari, ternyata Rainbow lebih memilih gold buff. Dan bakal coba di-invite, ada Leo Murphy di sana. Retribution telah dikeluarkan, memilih untuk kabur. Rainbow gak berhasil di-pick off oleh tim Alter Ego. Ya, agak sedikit sulit juga di sini ketika Ahmad belum punya damage yang terlalu besar. Dari stacknya juga belum terlalu banyak. Dia udah bikin Clock of the Sydney. Dia udah siap untuk memasuki area late game dari area top lane. Udil mengamuk, Bravonya dalam bahaya. Molisar mencoba untuk kabur, tapi tak bisa. Oh, no. Bravo terpick off. Yang malah mendapatkan Sally Boy loh. Keuntungan luar biasa untuk Alter Ego. Bukan Udil yang dapat, tapi ternyata Sally Boy. Sedangkan itu di sisi lain, masih coba Bigetron Alpha mencoba mendapatkan satu buah pertahanan di arah mid lane. Karena lihat, 3 player dari tim Alter Ego udah standby. Udah siap untuk melakukan invasi di arah mid lane Bude Monster. Ya, sekarang mereka butuh banget untuk nge-press area mid lane-nya, khusus karena satu turret di area mid lane itu berpengaruh sangat banyak. Ketika satu mid lane jebol, pergerakan akan semakin bebas. Mereka bebas masuk area jungle atas, jungle bawah, dan sekarang ternyata Alter Ego mereka bergerak ke area top lane. Satu turret akan dihabisi tanpa adanya defense dari Bigetron Alpha. Sudah mulai gelap vision yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Ternyata main di arah bottom lane masih mencoba lebih. Masih mau dapatkan satu poin. Ternyata ada laser count dari seorang Matt. Berhasil mendapatkan Leo Murphy. Pengorbanan yang tidak sia-sia dari Cica-Cica di dinding diam. Dia merayap Bude Monster. Dia merayap dan nyelempet ke Leo Murphy. Sementara di area bottom lane, Matt bersama dengan Ahmad. Ini bakal fight terus-terusan. Ahmad nggak berfokus untuk melakukan apapun. Dia cuma mau nge-push, mau sustain, mau farming, dan ngedapetin stack. Karena dia tahu diri, dia belum punya kekuatan untuk early game seperti ini. Ini masih menit yang kelima. Dia butuh waktu untuk item-item. Kecuali di menit 10 nanti dia udah punya item yang full. Mungkin dia bakal menjadi salah satu orang yang berada di backline dari tim Bigetron Alpha. Sudah bisa dipastikan Bude Monster. Oh, jelas. Tapi ini yang menarik adalah kita belum melihat pergerakan dari Pai. Dia belum terlalu aktif ya, Bun. Di Belum, game kali Bun. ini. Masih sabar-sabar aja. Padahal Detona's Welcome itu akan sangat berpengaruh kalau mereka ingin melakukan sesuatu. Tapi rupanya mereka bersembunyi di dalam bus di area atas. Sudah terlihat saling mengetahui satu sama lain. Surprise Detona's Welcome. Dikeluarin. Dreams-nya dalam bahaya. Mau kabur, malah King-nya yang menjadi korban di area belakang. Dan tentu saja Udil hampir saja terpick off. Tapi masih ada Purify di waktu yang tepat. Di saat yang tepat dan orang yang tepat. Udil berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Bude Monster. Kerugian yang cukup tinggi untuk tim Alter Ego. Kenapa? Karena kali ini invasi jungle di arah top lane sudah dipegang oleh tim Alter Ego. Lihat, Pai nggak bakal ambil jungle-nya karena itu butuh stack. Bravo di garis depan, Pai di garis depan. Dan garis hammer dikeluarkan. Belum ada influence dari seorang Rainbow. Mau coba dihajar. Dijilat, ternyata gak sampai lidahnya. Rainbow terlalu licin, harus mundur terlebih dahulu. Para pemain dari Alter Ego melihat mencoba mendapatkan Leo Murphy. Mencoba mendapatkan Reza, tetap berhasil. Leo Murphy masih hidup. Masih bisa selamat dan bahkan Alter Ego mereka nggak kehilangan apapun. Walaupun di sini Bigetron Alpha ngerespon dengan sangat cepat, tapi hanya bisa menyelamatkan
mendapatkan turret tier kedua di area top lane. Sedetik lagi tapi dari bottom lane Ahmad ngeluarin following blood-nya. Berhadapan dengan Matt, dia cuma bisa kucing-kucingan, gak bisa fight. Tapi Rainbow hadir di sini, hadir dari bottom lane. Tapi Leo Murphy itu sudah bersiap. Blood of Flowing Blood sudah dikeluarkan oleh Ahmad. Keduanya disengage sama-sama. Untung kali ini bisa on off ya, kayak lampu ya. Kayak saklar lampu, bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu loh. Jadi aman, santuy. Benar-benar. Dan Shelly Boy, the Miracle Boy, lebih memilih untuk Buffalo, tapi Matt bakal coba tergeki kali ini tidak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang, maunya digoyang. Matt, where are you going, my brother? Rainbow agak sedikit sulit, dia benar-benar butuh perhatian terhadap Opai. Dia agak sedikit sulit untuk nge-pick off Opai ketika Opai badannya lagi obesitas. Itu dia nambah defense yang sangat besar, tapi Dreams coba untuk kabur saja. Alter Ego, mereka udah ingin menduduki area mid lane milik Victor Nova. Gerakan dari Leo Murphy, dia berada di dalam bus, ngebuat Rainbow akan semakin kewalahan. Gimana ini? Apakah dia aman ketika ingin mengamankan buff-nya? Apakah dia farming itu aman sementara? Dari Alter Ego, kita bisa melihat dari Turtle Camp by Mandiri sudah diamankan oleh Alter Ego. Dan di sini kita lihat Shelly Boy udah bisa jadi Shelly Man di menit yang ke-8. Cukup perkasa, Sudah dewasa, cukup ya. kuat, sudah dewasa. Dia tidak terlalu takut untuk berkeliaran seorang diri karena kemungkinan besar untuk nge-pick off dia butuh banyak pertahanan. Ini dia. Sun Sin adalah hero paling sering digunakan oleh Shelly Boy di regular season 6. Win rate-nya mencapai 91%. Wow, itu gede banget sih. Apakah ini akan menambah win rate dia atau akan menurunkannya? Kita bakal lihat bersama-sama. Tapi kalau di menit ke-9 ini kita ngelihat dari poin kill yang gak terlalu banyak, keduanya sama-sama saling tahu gimana saatnya untuk melakukan fight atau tidak. Kalau nggak bisa, mereka mending mundur. Baru 6 kill. Yes, benar banget Bude Monster. Dan serangan itu di arah bottom lane. Seperti Bravo bakal coba dihajar, mencoba diculik ini 4 versus 1. Gak baik banget kalau Bravo terpick off karena Bravo udah gak punya modify. Lihat, Udil udah di garis depan. Coba lebih objektif gaming dari seorang Udil. Dipakai sekali Darkening kali ini. Sorry, Chaos Assault. Yes. Cukup sakit dan udah punya Clock of Destiny, Lightning Transcend dan menuju ke arah Winter Transcend untuk seorang Alice. Sedangkan Big Getson udah punya Brute Force dan menuju ke arah Oracle untuk seorang Spralda. Tapi Panya ini paling tajir malah di sini ya, dari tim Alter Ego. Dia nggak keganggu sama sekali. Hanya dengan 1 assist saja dia udah ngedapetin network tertinggi. Dan kalau kita lihat dari networknya, memang Alter Ego mengungguli dengan 4.000 network. Karena objektif dari Alter Ego mereka nggak pernah kelewatan itu. Mereka nge-push nggak cuma untuk nge-pressure hero-nya, tapi juga dari segi objektivitasnya. Bener banget, coba dijilat, ternyata Dreams masih bisa kabur. Gak berani diputar, dibuka, dijilat kali ini. Dan para pemain dari tim Alter Ego, mereka bakal coba invasi ke arah Blue Buff yang dimiliki oleh tim Big Hit Alpha. Kali ini Leo Murphy sudah berada di arah belakang, bakal siap-siap untuk menaju ke arah depan. Tapi ternyata berhasil diamankan dengan Retribution dengan cukup cepat dari tim Alter Ego. Yes, dan Alter Ego cukup memberikan pressure doang. Mereka nggak mau terlalu over dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang berlebihan nggak baik ya Uji ya. Yes, benar banget. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang dipaksakan, itu terkadang tidak baik dan tentunya amat. Dan Udil bersama di arah belakang mencoba memaksakan, tapi ternyata rayuan gombalan Udil berhasil dihindari oleh seorang Bravo. Dan Budi Monster, jangan lupa buat kalian semua di like. Karena menyentuh 500.000 like, kita melakukan challenge bagi kalian yang mau ngerjain para casternya, terutama Oji dan Ranger Mas dan Papulung. Enggak, Oji dan Ranger Mas. Iya, Oji dan Ranger Mas dan Papulung ini bakal punya challenge sendiri. Jadi kalian jangan lupa di like, 500.000 like, kita bakal benar-benar melakukan challenge dari kalian. Yes, tinggal dibikin aja ya. Tapi di sini ketika kita ngelihat Alter Ego, mereka mainnya agak sedikit berbeda dari Oh my god, hari Bude Monster. kemarin. Oh my god, tukang somai kecemburkan bakal coba dipaksa, dipatkan di Rainbow. Bakal coba dipaksakan. Udil menggocek, lihat, Darkening dikeluarkan. Modify tapi gak bisa terlalu banyak, damage sudah harus hilang. Amat tidak bisa bertahan dengan cukup banyak. Winter Transcend mencoba menyelamatkan seorang Amat, tapi ternyata flicker di sana. Masih bisa bertahan. Shelly Boy seorang diri. Shelly Boy versus everybody. Dan tak bisa selamat. Dreams harus menumbangkan Shelly Boy. The Miracle Boy. Rainbow bakal coba dihajar. Lihat Murphy sama Sarah Dreams mencoba digeser. Diserang. Dan 3 orang hilang. Oh my god, tukang somai kecebur god. Oh my god. Iya, ini benar-benar outstanding dari kedua tim. 3 untuk 3 pertukarannya. Tapi sayangnya di sini Alter Ego mereka harus kehilangan core mereka Shelly Boy tanpa adanya cover di belakang. Ketika Alter Ego melihat, wah di sini Big Hit Alpha mereka nge-sandwich, tiba-tiba ngepabak. Kita bisa ngeliat replaynya by up. Tuh lihat, Shelly Boy seorang diri. Gak ada cover dari Shelly Boy. Kali ini dia Shelly Man-nya gak bisa bertahan, langsung jadi Shelly Iya, Kid. soalnya ada si Matt yang ngeluarin Black Dragon Form, dia langsung menuju ke area belakangnya. Dan tentunya
tentunya sekarang Alter Ego agak sedikit dipukul mundur juga ketika mereka melakukan push. Bigetron Alpha berhasil untuk melakukan sesuatu. Dan kita bisa melihat juga dari Lord Camp by Mandiri. Lord pertama di game yang pertama sudah muncul. Alter Ego sudah bersiap masuk ke dalam Lord. Dan ada Ahmad yang nge-zoning out semua member. Dia jadi satpam, dia ngejagain semua pergerakan dari Bigetron Alpha biar gak kegangguin seorang Sally Boy yang lagi bermain dengan Lord. Dan ternyata Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mengamankan Lord di atas menit yang ke-12. Ini Lord udah bisa nge-charge. Lordnya punya semangat juang yang tinggi, bisa loncat. Bisa loncat gitu Oh, iya. ya kan? Jadi kan Kalau- ini semangat. Oh gitu ya, bukannya emang selalu bisa lompat ya? Enggak, kalau di bawah menit 12 belum bisa loncat. Oh. Jalan bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi ini Kebetulan nggak sakit kakinya. Oh bener ya, tapi kita bisa ngeliat statistik by Nimo tiba ada Ki dan juga Udil. Keduanya sama-sama support. Dan dari KDA-nya, Udil. Dia bagus banget dari segi KDA dan juga gold. Semuanya mungkin bagian dari Udil, tapi kita bisa ngeliat di sini Alter Ego bersama dengan Udil pula sudah langsung berjalan ke area ini milik Bigetron Alpha. Tersisa satu turret aja tier kedua di area mid lane milik Bigetron Alpha yang langsung akan dihabiskan oleh tim Alter Ego karena Lord lihat udah ngecas ke area inhibitor. Oke, Bude udah mulai masuk, Lordnya udah loncat, tapi ternyata inhibitornya masih bisa seperempatan terakhir satu hit. Gak berhasil dapetin inhibitor. Lebih memilih untuk objektif di arah mid lane. Gak mungkin bisa di-defend, harusnya di arah tier. Di tier nomor 2 kali ini harus dihilangkan, direlakan begitu saja kepergiannya. Tapi masih ada super minion di arah top dan juga bottom lane. Kita lihat mana yang coba dimanfaatkan. Matt bakal terkena damage cukup besar. Ternyata ini bisa telah diamankan. Matt berubah menjadi cincin-cincin di dinding. Dia merayap langsung ada Ahmad di arah belakang sana dan langsung ke isap. Darahnya lihat. Ahmad masih bertahan. Belum ada Winter Tracer. Masih bisa selamat. Satu orang diamankan. Coba dijilat. Bravo terjilat. Dan langsung hilang. Karena ter-take down. Pai-nya harus mundur. Masih jadi anak kecil dan harus mundur. Para pemain dari tim Alter Ego kehilangan satu player mereka. Opai harus tahan. Ahmad Winter Tracer terselamatkan. Tak bisa selamat. Satu kali gamparan ke rahang melupakan seorang Ahmad. Ya, Bigetron Alpha walaupun mereka kehilangan inhibitor milik mereka di area top lane, tapi at least dua player dari Alter Ego ditumbangkan, dipanis tanpa bisa melakukan hal lebih. Tentunya di sini Bigetron Alpha melakukan hal yang sangat baik. Mereka bisa nge-defense, ngebalikin dengan sangat baik, dipukul mundur pula. Dan Leo Murphy memang dari awal juga dia menuju di area depan, damage yang sangat besar dari Bigetron Alpha. Dan sayang banget ini kita bisa ngeliat dari replay by Axe-nya bahwa mereka masuk ke dalam memaksakan Leo Murphy juga udah terlalu sekarat. Dia memilih untuk mundur dan pulang. Ahmad tertinggal sendirian diri, gak ada yang bisa melakukan backup. Pai pun tadi pas ngeluarin detonasi welcome-nya, pas banget dia mati. Yes, kita Walaupun lihat. dari Immortality tetap aja nggak ke stun ya, efeknya nggak ada. Tapi Budi, aku ngelihat di sini permainan Alter Ego agak kurang rapi dari tim fight-nya. Bener-bener nggak rapi banget. Seperti biasanya Alter Ego di game di match sebelumnya di mana dia melawan Oni. Itu bener-bener rapi total. Bener-bener kayak ada yang berbeda. Bener-bener untuk kali ini. Mereka memang lagi menang, lagi owning. Tapi dari segi tim fight, mereka agak kurang baik di bawah seperti itu, agak tertinggal Seliboynya. Arah atas seperti tadi ada miskomunikasi, Ahmadnya masuk kembali, malah harus ter-take down. Udah ter-take down, kehilangan Winter, kehilangan Flicker. Atau mungkin di sini dari tim Alter Ego mereka emang nggak berfokus untuk berperang. Mereka cuma pakai kita objektif, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Karena kita tahu sendiri damage dari Alter Ego mereka bisa yang scaling, bisa nahan juga. Sedangkan dari Bigetron Alpha mereka harus all out, harus all in. Ada Black Dragon Form, ada dari Falling Star Moon juga, bahkan Implosion. Banyak banget yang harus dihindari oleh Alter Ego. Jadi mereka harus pintar untuk tarik ulurnya. Benar-benar ini Opai udah harus berhati-hati karena lihat Rainbow udah punya Demon Hunter Sword menuju ke arah Rose Gold Meteor, sedangkan dari seorang Shellyman aja dia sampai respect banget. Dia butuh si Halbert, Natalia menuju ke arah Endless Battle di late game sekali. Untuk saat ini udah mau ke arah late game, tapi kalau misalnya menyentuh ke arah 25 menit, ini bakal berbahaya banget. Karena Leo Murphy bakal bisa nge-pick off KY dengan gampang banget buat Monster. Iya, tapi kayaknya memasuki late game dia bakal punya damage yang sangat besar. Sang Wind Claw-nya sisinya sangat besar, stack-nya makin banyak lagi, dan stack dari seorang Ki itu nggak akan terhentikan, nggak ada maksimalnya. Bener banget, terlihat Blue Buff udah dikasih ke arah KYY kali ini. Blue Buff bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha dan gak ada kontes sama sekali dari tim Alter Ego. Mereka lebih memilih untuk mencoba membaiting di arah Lord sana. Sedangkan minion dari atas masih bergerak bebas. Dan ingat, Bigetron Alpha belum mendapatkan satu pun turret dari tim Alter Ego. Yes, tak
terhancurkan walaupun sempat menyentuh-nyentuh, menyolek-nyolek, tapi defense dari Alter Ego mungkin bukan karena defense ya. Permainan agresif dari Alter Ego yang mereka nge-push terus-terusan, nggak dikasih kendor, bikin Alpha jadi nggak punya kesempatan untuk ngelakuin push terhadap turret. Bener banget, gak dikasih kesempatan, jangankan kesempatan. Ya, di sini mereka bakal coba untuk dapetin satu lagi. Mereka akan memasangkan T5 dan lihat Sang kalau telah dikeluarkan. Dan Murphy belum kena, Udil udah berada di posisi yang bisa dibilang kalau ketika KYE di burst abis sama Udil ini bakal ter-take down Bremonstar. Jadi KYE nggak boleh offset seperti itu. Walaupun dijaga sama Dreams, dia harus minimal dijaga oleh 3 orang. 1 tank, 1 dealer damage. Benar sih, dia damage dealer yang sangat besar, sangat berhasil dari belakang, ternyata amat sendirian. Polisarnya juga dikeluarkan, tapi ternyata masih ada Victor selanjutnya. Oh my god, sudah monster kali ini malah amat yang harus dan Matt mulai datang. Opa yang coba dikejar, dan di arah belakang masih ada Udil. Ternyata mencoba dijilat, gak berhasil. Malah posisinya dibalikan. Kehilangan seorang Ahmad kali ini tidak baik. Bisa menjadi bencana karena Alter Ego bakal dibahas tim fight di arah Bapak Lord yang terhormat. Ya, dengan menang jumlah, Victor Nova punya kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan peperangan ini karena mungkin tadi surprise banget Ahmad ingin menuju ke arah lini belakang milik Victor Alpha, tapi rupanya di situ sudah banyak banget yang bersiap melawan backup Ahmad. Punya Winter Legend nggak bisa menyelamatkan dirinya, Flicker sampai bisa nggak digunakan karena burst damage dari Victor Alpha juga udah kerasa banget tadi all out ke arah Ahmad. Dipanis habis-habisan. Yes, bener banget Bu Demontan. Udah dibuka backpiece-nya. Dia bakal coba dibuka. Tapi kayak di guys depan Dreams bakal mencoba untuk ngebuka jalan untuk para pemain tim Big Hero untuk mendapatkan 1 buah turret dan berhasil tanpa ada kontes sama sekali. Jellyman pun nggak berhasil untuk memukul mundur para pemain dari tim Big Hero Nova. Ya, dan kita ngeliat kalau dari keduanya akan saling sabar-sabar duluan walaupun Lord yang kedua sudah hadir di sini nggak ada yang berani langsung komit ke area Lord. Mereka harus berhati-hati memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yes, bener, bukan sembarang bener. Lihat Lordnya udah setengah darah. Jellyman masih mencoba untuk menahan kali ini. Saat itu KYE Purify-nya udah gak ada. KYE udah kebingungan. Lihat damage burst-nya masih diamankan oleh Winston Sargent. Ada Dreams garis belakang. Bravo langsung mencoba untuk mengganggu. Rainbow tiba-tiba datang menjadi segalanya lebih indah. Di arah sana, MATT, seorang diri. Leo Murphy, Sally Boy, dipanggil 1. Bravo, Sally Boy harus kabur kali ini. Damage-nya terlalu besar dari seorang Bravo. Tapi ternyata Bravo-nya yang tak berani melawan seorang Sally Man. The Miracle Man. Terlalu berbahaya. Alter Ego hanya kehilangan seorang Udil, tapi Victor Alpha dengan tiada 3 hero akan semakin membuat Alter Ego percaya diri tanpa ada lawan. Mereka masuk ke dalam base milik tim Victor Alpha. Ini bakal coba dipaksa dan lihat kalau ini mulai masuk minion dan ini bencana. Masih bisa diselamatkan. Purify ternyata kecilan, tapi super minion di arah top lane udah mulai masuk. Tapi jadi game Rainbow gak bisa bertahan. Ditumpahkan. Immoral-nya pecah tapi ternyata tersatar. Ini bencana untuk tim Big Hero Hilang Nova. semua. Dan Alter Ego memenangkan game yang pertama. Alter Ego dominasi dari early game sampai kepada late